Silakan Mas. Mulai dari mana? Silakan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Rektor, Cak Nun dan juga semua jamaah Maya. Di sini yang saya tanyakan, kan ini kan berhubung. Mas kenal no sampai nekok di semester piro? Ya, nama saya Andika. Saya masih semester 8. Masih panjang soalnya. Ya, ini kan berhubung masih di suasana bulan Mei. Kita kembali ke 19 tahun yang lalu di negeri ini. Kan juga Cak Nun sebagai salah satu tokoh yang aktif pada saat itu. Dimana pada tahun akhir 97 Indonesia kan mengalami krisis ekonomi. Kemudian kan memicu terjadinya krisis politik dan akhirnya sampai kejatuhan seorang jenderal besar yang ditakuti dan dirindukan juga, Pak Harto. Kan pada itu kan waktu Pak Harto, waktu ada kerusuhan Pak Harto sedang di Kairo, Mesir. Nah itu kan setelah kembali bertemu dengan 9 atau 10 begawan itu, 10 begawan. Nah itu kan bisa Cak Nun menjelaskan gimana kronologinya seperti itu. Jurusanmu apa Mas? Sejarah Pak. Oh sejarah, ya. Pelajaran sejarah tadi Kesroh yang ini gila. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kulo Najib saking ilmu sejarah UNER. Oke. Semester 6. Oke. Selamat. Menika badhe tanglet Pak Rektor kali pendapat saking Cak Nun mengke. Apa? Kalau kita bayangkan kan kampus ini sebagai miniatur negara. Namun kalau negara alhamdulillah masih dipilih, pemimpinnya masih dipilih secara demokratis. Akan tetapi saya lihat di UNER sekarang pemimpinnya pun mahasiswa tidak dipilih secara demokratis. Kita bisa melihat kemarin di Pemira itu campur tangan dari pihak rektorat sangat banyak sekali. Kemudian saya ingin menanyakan pada saat mahasiswa itu berdemo Pak, itu bagaimana pendapat rektorat? Atau mungkin Bapak rektorat cuma menganggap itu sekedar anak-anak yang bermain, atau Bapak menganggap juga tuntutan-tuntutan anak-anak itu sebagai jeritan terdalam dari kita? Mak sampun itu mawon. Oke, atur nuwun. Kadang sing kalah ya takok ngene iki pas pilihan. Mas. Ya, nama saya Ahmadul Arham, panggil Arham. Saya dari Sastra Indonesia, Universitas Jember, Unjem. Ya. Sedang dari Jember, Unjem, nggak pakai utara. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama mengenai, karena ini saya dapat literasinya ini sangat sedikit ya, mengenai keteateran Cak Nun. Jadi di situ saya sangat sedikit sekali cari di internet, dan saya pernah dapat membaca sedikit itu pun di rumah Ma'iyah, di perpustakaan itu. Oke, di karena itu Anda tahu sedikit, pertanyaannya sedikit saja. Seperti konflik mengapa Cak Nun seperti itu, dan yang kedua tentang konsep maritim, Cak. Apa sih konsep maritim yang sebenarnya? Yang di darat maksudnya nggak kebagian maritim, apa yang di laut aja. Terus untuk Cak Nun yang terakhir mohon ditandatangani buku ini Cak. Alah, jelek keteke. Ya wes, beres. Untuk Pak Muzamil, dari tadi belum ada yang tanya ke Pak Muzamil. Ansor kan anak kiai Pak, dan jenengan katanya kiai itu mau diapakan, disentik, apa dirangkul, apa dipendem, apa dijewer atau gimana? Gitu. Ya. Sip. Terima kasih. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Korida Ristanti. Saya dari universitas sebelah, Universitas Terbuka, jurusan biologi. Mesti sakunir remason nih. Yang saya mau tanyakan, mohon maaf minta Cak Nun sedikit diuraikan. Dari dulu saya 10 tahun yang lalu itu Cak Nun pernah di Bang Wetan ada syairnya Tuhan aku berguru padamu, yang judulnya itu saya masih kebingungan ketika ada syair kelemahan menyimpan berjuta kekuatan, buta mata menganugerahi keindahan.
Bingung ya. mengadurai keindahan Mergo itu. puisi kuwi dhek gak lulus-lulus Makasih. bingung. Iya. Makasih, Cak. Cak Nun yang salah. Ya, Mas. Nama saya Muhammad Zulkarnain Muiz. Saya dari kampus agak jauh dari UINSA. Saya UINSA. mau menanyakan tentang ini, Pak. Pada saat Cak Nun membahas siapakah diri sampean sebenarnya, saya seperti bernostalgia kepada masa dulu. Guru saya juga bertanya seperti itu. Siapa sampean itu? Akhirnya saya mencoba mengambil kesimpulan. Apakah saya siswa? Saya tulis siswa, saya coret. Kamu manusia? Saya coret. Apa kamu anak orang tua kamu? Saya coret. Dan saya berkesimpulan satu hal. Saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Lah saya bertanya seperti ini, Cak Nun. Apakah kesimpulan Samia ini bagaimana menurut pandangan sampean? Itu pada titik benar dan salah, baik dan buruk, atau indah dan jorok? Gitu saja. Ya wes, tak coret pertanyaanmu. Tak coret ini sore maksudnya garis bawah. Ya, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji dari Perikanan Kelautan UNER. Ini saya mau tanya kepada Cak Nun sendiri secara pribadi, apa yang membuat Cak Nun bertahan hingga sampai saat ini? Istilahnya kalau Cak Nun pernah bilang itu Nandur Satrio ya. Motivasi kuat apa yang mendasari Cak Nun bisa bertahan sampai saat ini? Karena menurut saya tidak mudah menjadi seorang Cak Nun. Mungkin Cak Nun bisa kasih resepnya supaya kelak calon-calon satria di sini bisa meniru, minimal meneladani lah di eranya masing-masing nanti bisa seperti Cak Nun. Sip. Nah, yang kedua, ini terkait mimpi ya. Minggu kemarin itu saya mimpi saya bertemu dengan 3 presiden Indonesia. Ya, ada Pak Habibie, Gus Dur sama Pak Soeharto. Main kartu. Oh enggak. Pada pakai jas keren-keren gitu, ganteng-ganteng gitu. Nah, beliau-beliau ini tersenyum pada saya. Namun di situ pada saat itu saya cuma salim pada Gus Dur, cuma pada Gus Dur. Ya seperti yang digambar-gambar ya. Kalau Gus Dur tertawa sepertinya seperti apa? Ya seperti itu saya melihatnya pada saat saya salim. Jadi saya menangkapnya di era saat ini ya, pada saat ini kondisi Indonesia saat ini itu memerlukan orang-orang seperti Gus Dur. Ya itu yang saya tangkap dari mimpi saya. Di sini saya tidak minta Cak Nun untuk menafsirkan mimpi saya atau seperti apa. Ya. Mas, itu mimpinya jam berapa? Wah, habis subuh. Habis subuh. Iya. Pak Allah, itu bangkong jenenge. Mas, enggak tekno mimpi sampean. Satu lagi. Nggak, melanjutkan tadi yang terkait mimpi. Ya mungkin di sini saya juga nangkap pesan kalau permintaan sih buat Cak Nun untuk nanti mungkin memimpin tawasul buat beliau-beliau ini dan buat memimpin tawasul buat Indonesia. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cak Nun dianggap kuat tadi padahal masih kalah dengan perempuan. Perempuan yang terkuat Indonesia namanya Nyonya Mener. Berdiri sejak tahun 48. Watek terus. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Abdul Rauf dari Sampang, Madura. Mas Rauf, Sampang. Yang ingin saya tanyakan tentang sholat. Adakah rahasia di balik 5 waktu, gimana pada dasarnya kan menurut cerita di Isra Mi'raj itu kan 50. Terus ternyata ditawar dinyang mane gara-gara oleh hasud teko Nabi Musa. Siap. Dinyang dadi 5 tapi pahalane padha karo 50. Kok gak 7 apa 11 ngono lho. Pomole aku siji malahan. Oke. Sebenarnya ada apa di balik 5 itu? Rahasia itu ya. Oke. 2, Pak. 2. Yang satunya lagi, apakah kehidupan kita ini hanya benar-benar awalnya itu di sini atau berapa fase alam kehidupan yang akan kita lalui? Oke. Kene rung Itu saja. selesai takok sok saiki takok di saiki rek. Sampai nonton toh ya, gak usah takok ya, wakeh iki. Masih, oke. Oke, Mas, monggo. No jamaah remuk kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Cak Nun, kula Darminto saking Malang. Cak derenge ngapunten, pertanyaan kula niki rada aneh. Lah wong aneh kok ditakok nih. Ado-ado saka Malang, dia dari Malang katanya, mohon maaf Cak Nun, pertanyaan saya agak aneh. Lah Cak Nun dianggap orang aneh gitu loh. Wis takok, Mas. Pertama, bagaimana tanggapan Cak Nun tentang kawruh bulat Cak Nun? Apa? Kawruh bulat.
Kawruh bulat. bulat. Yang jadi pertanyaan saya, nopo niku bertentangan kali agama? Oke, ngono tok ya. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam untuk Bapak Rektor juga Bapak Kiai Kanjeng. Saya ingin bertanya. Yang terhormat Pak Rektor dan Bapak Kiai Kanjeng. Apa? Sampai dari Malang Saya dari, juga? bukan. Saya dari UNESA, dari UNESA. jurusan manajemen SDM. Saya udah lulus tahun kemarin. Yang ingin saya tanyakan. Anda asli Surabaya? Surabaya. Oke. Surabaya. Oke. Saya ingin bertanya pada Mbak Nun, makna dari kalimat yang ditunggu-tunggu datangnya dari timur. Seperti itu. Ikut ya? Iya, Oke. karena sebentar Pak Joko. Karena ada 4 hal yang membuat saya ingin bertanya ini. Yang pertama, saya kemarin semangat dengan kata-kata dari Bapak Jenderal Gatot Nurmantio bahwa manusia Indonesia ini sekumpulan manusia yang berjiwa patriot. Yang kedua, saya sangat nyaman tinggal di Surabaya karena ada wali yang dihormati dan disegani yaitu Kanjeng Sunan Ampel. Bahwa di Surabaya saya tidak pernah melihat kegaduhan atau huru-hara. Terus yang ketiga, saya sangat terinspirasi oleh Mbak Nun karena Mbak Nun orang bebas, artinya bebas dapat menyesuaikan diri di lingkup manapun beliau berada. Terima kasih. Oke. Mas, belakang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Bagus Mahendra dari Lamongan, Cak Nun, jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Uner sini. Iya. IP-nya? Jadi yang ingin saya tanyakan sederhana Cak Nun, mengenai idealnya bagaimana kita sebagai mahasiswa ini mensikapi politik, carut-marut politik yang ada di Indonesia. Terlepas saya sendiri sebagai manusia sebagai mahasiswa masih berhadapan pada suatu anomali ataupun kebingungan mengenai carut-marut politik. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Romo no maling. Awakmu iku lho. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng dalu Cak Nun. Perkenalkan nami kula Husni saking UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin jurusan Perbandingan Agama. Pertanyaan kula simpel Cak Nun. Lebih ke klarifikasi sebenarnya. Kula niku nate ningali YouTube. Lah teng YouTube niku wonten salah setunggale lare tanglet tentang ajarane Siti Jenar sing manunggaling kawula Gusti. Lah teng ujung-ujung jawabane Cak Nun niku ngeten ngomongnya, janjane niku Siti Jenar iku Sunan Kalijaga dhewe. Lah niku pripun Cak Nun? Kula niku napa betul nggih napa mboten? Kula niku pengen ngertos sejarah niku ya napa kok saged diarani. Nek kowe takok sejarah kalau seperti sejarah. Nggih sampun, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lawi, panggilannya biasanya Lawi, jurusan akuntansi dari Unisa, udah lulus, alhamdulillah. Jadi yang saya tanyakan sebenarnya bukan mempertanyakan ya. Jadi kayak saya sebenarnya bisa dibilang setengah tidak percaya dengan kepemerintahan Indonesia. Setengah. Jadi bisa dibilang ketika mau percaya ke kades atau ke kecamatan atau apa, saya kayak seperti materi itu pasti diminta. Jadi kalau saya berbicara di pemerintahan Indonesia itu sebenarnya nggak butuh ada pemerintahan kayak gitu. Sekarang saya merasa nggak butuh. Indonesia, pemerintah juga nggak butuh sampean. Iya benar. Terus apa kira-kira kesannya Mas Lawi kira-kira? Jadi yang saya tanyakan ketika saya mempunyai kepercayaan seperti itu, tapi pada sisi lain saya cinta dengan budaya Indonesia, bukan cinta pada pemerintahannya. Sip, tepuk tangan. Jadi Anda cinta budaya
di Indonesia. Tidak cinta pemerintahannya. Tapi pada sisi lain ada beberapa kelompok dengan khilafah. Nah, dengan itu. Tapi saya tidak suka dengan khilafah. Saya lebih suka memang budaya Indonesia kemusyawarakatan, persatuan Indonesia, udah seperti itu. Jadi sudut pandang seperti itu gimana ketika pemerintah itu nggak butuh ada pemerintah gitu. Terima kasih. Saya doakan Anda dapat mertua bapak pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, saya Siraj. Saya dari salah satu SMA di Surabaya, Cak Nun. Tadi Cak Nun sempat menyinggung soal keseimbangan. SMA Mas ya? Iya, masih SMA. Kelas berapa? Kelas 1, sama kayak Mas Eno. Itu tuwek. Wajahnya dewasa maksud saya. Ganteng. Tadi Cak Nun sempat menyinggung soal keseimbangan. Dan Cak Nun pernah berkata bahwa di Maya sini itu kita itu belajar keseimbangan. Kita nggak ngerasa bahwa kita itu belajar keseimbangan. Dan Cak Nun pernah berkata bahwa salah satu dari arti keseimbangan adalah ketika kita mengetahui kesehatan hidup. Dan bila ada suatu timbangan, ada titik A dan titik B, bila kita kasih beban yang sama, otomatis itu akan menjadi sebuah keseimbangan. Nah, yang saya tanyakan adalah, apa ada sih? Kalau ada itu, apa sih keseimbangan sejati itu? Dan mengapa kok itu disebut keseimbangan sejati? Terima kasih. SMA kayak ini utek, tepuk tangan. SMA, mungkin karena dia sering ke UNER jadi pinter nih. Hubungan Pak Rektor. Enggak, Cak Dun. Saya minta mikrofonnya dikasih Mas Imam supaya saya bisa urut. Bismillah. Pak Rektor, ini pertanyaan mereka ini kan membuat kita itu lebih tenang melihat masa depan. Karena kita akan diwakili oleh anak-anak yang serius memikirkan negaranya, bangsanya, memikirkan kehidupan dan nilai-nilai. Karena mereka padahal dibesarkan oleh orang-orang tua dan lembaga-lembaga kenegaraan yang tidak serius berpikir mengenai nilai manusia dan kerakyatan. Tapi lahirlah anak-anak muda yang dicintai Tuhan dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting pertanyaannya tadi bagaimana, tapi yang penting semuanya menunjukkan optimisme ke depan. Sehingga meneh-meneh nek aku lunga teko kene rek, aku wis tenang insyaallah. Ndelok awakmu kabeh iku ya tak dongakno ojo cepet-cepet rabi. Ya. Cek nang kiamat kedisian kon-kon. Oke, Mas Imam mana Mas? Ya. Pertama, ada masalah apa Pak Harto dengan IMF? Oh Pak Harto, sebenarnya sangat panjang ceritanya, tapi kan Anda tahu rumus kekuasaan kanan. Rumus kekuasaan kanan, baik penguasaan peta keuangan, penguasaan terhadap jaringan modal, penguasaan terhadap aset-aset alam di seluruh Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara dan utamanya Indonesia. Itu kan membuat mereka punya satu desain besar untuk supaya hegemoni mereka terhadap negara-negara yang mereka sebut berkembang itu stabil. Maka dilakukanlah berbagai macam tahap-tahap penipuan atau tipu daya jangka panjang yang luar biasa. Dari lahirnya politik kanan dan kiri, sosialisme dan kapitalisme yang sebenarnya itu juga cuman drama ya, sampai akhirnya terpecahlah Uni Soviet menjadi Rusia dengan negara-negara yang lainnya sampai hari ini. Kemudian terpecahlah Timur Tengah sehingga mereka semua lumpuh ya, sehingga tidak punya daya antisipasi terhadap desain global itu. Termasuk yang paling mengkhawatirkan dan paling diperhitungkan adalah Republik Indonesia. Karena Republik Indonesia punya kekuatan yang berlapis-lapis yang kalau pemerintahannya bisa diakalin dan bisa dikendalikan, belum tentu rakyatnya bisa. Nah, rumus yang mereka lakukan untuk Pak Harto adalah, nek aku wis tahu ngomong biar ini lho, Indonesia aku kate kuat secara ekonomi gak masalah, asal ojo kuplukan. Dadi macan gak apa-apa tapi ojo dadi macan kuplukan. Jadi jatuhnya Pak Harto itu betul-betul hanya karena enter di keyboard komputer ya, yang menghancurkan
tata keuangan negara kita di tengah ketergantungan globalnya, kan gitu. Dan itu dilakukan oleh konglomerat yang menguasai dunia. Tapi itu hanya salah satu sisi. Sisi lain adalah Pak Harto sendiri memang mau turun. Kalau kita ngelihat ke belakang, Pak Harto itu mulai tahun 89 dia berubah dari orang Islam Jawa menjadi orang Jawa Islam. Ini terminologi saya. Pasaannya dari Golkar ke IJMI, dari Tentara Merah Putih ke Tentara Hijau dan seterusnya. Kemudian kelemahan-kelemahan selama perubahan ini kemudian ditunggangi dan dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan global itu. Dilalah kita sendiri memang membutuhkan perubahan. Dan saya termasuk orang yang bersalah pada tahun 98. Artinya sekarang saya berpikir mending Pak Harto tidak turun sebenarnya. Nek ngene iki carane mending Pak Harto terus gak masalah. Paling gak elek tapi rotok gagah ngono lho. Ngono lho. Nek saiki iki lak wis elek, mbembet, kecerit, umbelen, wis gak karu-karuan wis. Melet-melet, alah wis. Kathoke diplotrok dhewe, wis gak karu-karuan saiki. Nah, ya jadi, tapi saya tidak menyesali dalam arti kehidupan. Saya menyesali dalam arti rute politik saja. Kalau secara kehidupan saya sangat percaya kepada Allah, saya sangat percaya kepada penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih banyak daripada yang pernah dicatat oleh sensus-sensus. Yaitu makhluk-makhluk yang bermacam-macam, seperti yang tadi bilang ada Sunan Ampel, ada Sunan Kalijogo, ada Wali Kutub, ada 18 penjaga titik-titik terpenting di Nusantara yang sampai hari ini terus-menerus melakukan pertemuan-pertemuan, dan saya sangat yakin tugas saya adalah seperti yang Anda lakukan, yang seperti Anda alami dan Anda lihat sendiri. Tugas saya adalah memelihara keseimbangan nasional, naik turun ke kiri ke kanan ke depan ke belakang. Itu sampai saatnya nanti tiba di mana ada ketentuan-ketentuan baru yang sekarang belum bisa dirumuskan. Ini ya Dek ya. Benar pandangan politik itu, tapi tidak hanya itu dimensinya. Ini ya Dek ya. Oke, kira-kira seperti itu jawaban saya. Masih ada pertanyaan, tapi tolong ya. Betul kan waktu 98 dulu Cak Nun ikut terlibat dalamnya kan, juga menyesali juga. Nah, apakah nanti jika seandainya Indonesia ini bertransformasi lagi, entah itu dalam bentuk ideologi negara, sistem pemerintahan atau seperti apa? Apakah Cak Nun juga nanti ikut terlibat lagi atau mungkin membiarkan juga seperti itu? Saya tidak tahu. Saya tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan dan tidak punya kebutuhan. Saya akan melakukannya kalau Allah memerintahkan saya, dan kalau saya diwajibkan untuk bersedekah kepada seluruh rakyat Indonesia, akan saya lakukan apa saja. Sebagaimana Mak Ian ini kan sedekah gitu, ya. Tapi saya berhitung dengan 98 itu, sekarang saya berhitung lebih ruwet karena ternyata tidak seperti yang saya petakan pada tahun 98. Saya bukan terlibat, saya yang menulis surat. Saya rumuskan bersama Cak Nur Khalis Majid berdua, meskipun ditandatangani berlima. Jadi itu tidak seperti yang ditulis oleh sejarah atau oleh media massa. Itu bukan 10 orang, 5 orang kirim surat ke Pak Harto supaya Pak Harto turun. Kita kasih 4 cara atau alternatif. Pak, silakan pilih salah satu. Kemudian kita kasih surat itu lewat Mensesnek. Terus malamnya Pak Harto telepon saya, telepon Cak Nur, dia mau turun dan seterusnya dan seterusnya. Ketika wartawan ngelihat paginya tanggal 19 itu adalah ketika Pak Harto sudah resepsi. Jadi bukan akad nikahnya sudah terjadi di telepon sehari sebelumnya, gitu ya. Itu pun saya menyesal karena konsep kami tidak dipakai. Konsep kami itu Pak Harto turun, kabinet bubar, MPR bubar, DPR bubar. Kita menyiapkan 45 orang anggota komite reformasi yang akan kita angkat pada tanggal 21 Mei 98 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang bersidang hari itu juga. Begitu Pak Harto meletakkan jabatan, MPRS itu kemudian akan mengangkat kepala negara sementara, ya, hari itu juga, dengan memberi tugas agar menyelenggarakan pemilihan umum secepat-cepatnya, paling lambat 6 bulan sampai 1 tahun. Sehingga betul-betul reformasi. Kalau yang terjadi kemarin bukan reformasi, itu tambal ban gitu. Mengganti ban situ gitu toh. Jadi bukan reformasi. Meskipun kita tetap menyebutnya reformasi, dan saya menyesali itu. Sekarang dimensi keruwetannya
lebih bermacam-macam. Kalau saya kaitkan dengan pertanyaan yang terakhir tadi, ya apa mahasiswa iki ndelok kahanan carut marut kayak ngene iki. Menurut saya, selama Anda kuliah, kalau Anda mau demo seperti 98, tidak ada entitas mahasiswa secara nasional. Jadi Anda tidak akan mampu mencapai itu dalam beberapa tahun. Karena tidak ada kekompakan dan kohesi kekuatan kelima, ya, kekuatan kelima. Jadi mahasiswa itu kekuatan kelima, ketiga itu trias politika, 4 itu pers, 5 mahasiswa. Itu teorinya ya. Dan itu tidak bisa Anda capai karena saiki iki dhewe-dhewe uripe kabeh. Sehingga Anda tidak mungkin mencapai. Yang saya sarankan adalah pelajarilah dengan seutuhnya, selengkapnya, sebulat-bulatnya sebenarnya apa problem bangsa Indonesia itu. Jangan punya keinginan menjatuhkan presiden. Saya tidak setuju kepada kudeta, saya tidak setuju kepada peralihan kekuasaan. Kalau yang saya lakukan itu mengakibatkan presiden jatuh, tidak ada masalah. Ngerti ya maksudnya ya? Aku gak kepingin wong pegatan, tapi nek sing tak lakon iku nggarai dhek pegatan urusane dhek. Ngono rek. Beda ya Mas ya? Jadi aku gak kepingin sogeh, tapi mergo aku iki sregep terus akhirnya kepeksa sogeh siapa meneh. Upamane lho ya. Jadi harap tahu beda antara tujuan dengan jalan. Gitu ya Dek ya? Oke, kira-kira gitu. Pasti tidak lengkap, tapi mudah-mudahan Anda terus pelajari. Itu Indonesia itu tidak hanya suksesi, Indonesia itu the whole thing, semua dimensinya. Sekarang itu kerusakannya sudah sampai cara berpikir, sudah sampai cara hidup, sudah sampai ngomong Tuhan aja material, ngomong surga pun material. Kita ini sudah sakit luar biasa. Semalam di Padang Bulan saya simpulkan, Indonesia adalah pasien yang sangat sakit, hampir lumpuh. Tapi dia tidak tahu sakit apa sehingga dia tidak bisa milih dokternya yang mana. Dan puncak penyakitnya adalah bahwa dia tidak tahu bahwa dia sakit. Wis angel banget itu pisan. Tetapi saya tidak khawatir. Karena kita tidak hidup sendirian. Kita tidak hanya manusia yang hidup di Indonesia. Indonesia ini adalah tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bergaul dengan semua makhluk-makhluk itu. Nah, aku tenang-tenang aja, gak masalah. Sing penting awakmu seimbang uripmu, tangguh, hatimu jembar, pikiranmu cerdas, mentalmu tangguh dan wani menderita. Dan kalau kamu wani menderita tidak berarti Anda akan menderita. Iki lho salah ya arek. Rumangsamu nek kon wani melarat terus melarat, gak. Justru mergo kon wani melarat terus gak melarat-melarat malahan. Ngono urip iku. Ngono rek. Nek kon wani ambil keputusan tidak berarti kamu akan menanggung resiko seperti yang kamu bayangkan, enggak. Anggitmu Gusti Allah gak sayang awakmu ta. Kon ojo gak percaya karo Gusti Allah. Gitu loh. Begitu engkau setia kepada Allah, Allah akan memberi kelimpahan-kelimpahan kepadamu yang kamu tidak berani ngarani tapi akan mendapatkannya. Ngono rek ya. Oke ya, oke. Berikutnya, Mang. Tentang pemilihan mahasiswa yang tidak demokratis. Nanti biar beliau yang menjawab karena saya tidak tahu persis masalahnya itu. Berikutnya, Mang. Tentang konsep maritim. Ya. Yang pertama mengenai keteateran Cak Nun di era 90-an itu saya sudah sedikit literasinya. Kemudian yang kedua tentang kemaritiman. Selama ini yang pertama Pak Cik? Tentang keteateran Cak Nun di era 90-an. Itu kan sedikit beritanya ya. Sangat sedikit ya. Saya menulis sekian atau beberapa play script ya, naskah drama, tapi tidak banyak. Dan saya bukan aktivis drama benar-benar. Saya itu biar aku mek ngewang-ngewangi deh. Kayak ngene iki lho, kayak pengajian jan aku juga pengajian mek ngewangi. Lah gak sing nyurung terke ya tak surung mek ngono tok lho. Tapi ojo diarani aku iki ngene lho. Iki terke gak sing nyetir tak setir, tapi ojo diarani aku supir truk. Jelas ya, Rek ya? Ngerti ya? Misalnya beliau ketemu saya tak pijeti ya. Prakteknya jan aku mijeti, tapi ojo ngarani aku tukang pijet kok, Rek. Aku iki mek sayang. Boleh nggak hidup seperti itu? Yang penting kan apa yang Anda lakukan, bukan siapa kamu dan apa identitasmu. Yang penting apa yang kamu lakukan. Dan saya percaya betul kepada nikmatnya melakukan sesuatu itu. Ya, tanpa identitas, tanpa diakui tidak masalah. Tadi malam di Padang Bulan saya bilang, rek awakmu iku woe, kembange, godonge, pange, wite, aku oyote ae. Oyot gak ketok gak masalah. Tapi kon ojo adik apa jenenge macam-macam karo oyot. Soalnya nek oyot engko rada ya apa woe ya terus mate. Lanjut ngene mboten.
Tapi oyot kudu ikhlas, oyot itu gak ketok, oyot mosok ngetok-ngetok rek. Mosok oyot mendukur-mendukur ngene ya, oyot itu ya menisor kan gitu. Gitu ya, Dik ya. Jadi soal teater saya mohon maaf, memang saya bukan aktivis bener, tapi ini sebentar lagi teman-teman kayaknya akan bikin pentas perahu retak yang dulu pernah saya pentaskan tahun 80-an akhir. 90-an yang menjadi Syekh Jangkung ini Pak Joko Kamto ini. Syekh Jangkung itu sekarang kuburannya di daerah Pati sana. Ini semua Pak pemain-pemainnya juga yang di belakang saya ini gitu, dan seterusnya. Terus yang kedua maritim. Saya bukan ahli maritim dan juga bukan ahli pemerintahan. Saya itu punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa Indonesia itu sebuah komposisi, sebuah entitas yang bisa bermakna nasionalisme batin, bisa bermakna ekonomi dan strategi sejarah. Bahwa Indonesia itu negara maritim, kalau melihat pemetaannya itu ya negara maritim. Jadi cara berpikir kita, orientasi pembangunan kita, struktur struktur berpikir untuk mensejahterakan rakyatnya juga menurut saya harus dengan memasukkan bahwa kesadaran maritim itu primer, sebagaimana dulu Mojopahit dan Demak, gitu loh maksud saya. Ini ya, Dik ya. Mohon maaf kalau tidak puas. Maksudnya akhirnya kesadarannya yang gimana gitu loh, Cak? Ya, kan belum. Lek upama kon presiden langsung tak kandani. Lah presidennya gak takon ya. Gak ono sing takon. Ono 212 ya gak takon. Ono iki gak takon. Ya apa lah nek gak takon mosok aku ngandani. Anda harap ingat ya bahwa Rasulullah itu tidak pernah ceramah. Rasulullah itu hanya merespon. Nek ono wong takon dijawab. Nek ono apa-apa dhek merasa dikongkon Gusti Allah terus dhek ngandani. Tapi gak tahu ceramah ngono gak tahu dhek. Nah saya itu ya duwe rasa pekewo ngono iku. Aku sering diwawancari wartawan, Cak, apa pendapat sampean tentang ini? Lho sing bersangkutan gak takon aku, kon takon aku. Wong gak melok masalah kok. Masa ono artis pegatan takon aku. Wong sing pegatan iku gak takon aku, adane wartawane takon aku. Arek-arek ku ya aneh saiki iki. Pegatan sing disalahno Gusti Allah pisan. Ya saya sih maunya terus, tapi ya Allah menentukan lain. Ngono. Gusti Allah. Loh, siapa ngomong Imam? Lu agak melo-melo hari ini. Enak, yang di atas berkehendak lain ngono arek-arek iku. Gusti Allah iku enak-enak ngletak ngono ya. Kuaget dek njingkat, sapa ngomong iku mang? Lho kapan aku ngelon pegatan iku ngono. Wis menungso iki ya Allah, ya Allah ngono. Oke, berikutnya, Mam. Tentang syair lagu berguru. Kelemahan menyimpan berlimpah kekuatan. Oh ya, itu namanya dialektika, Dek. Gini, contohnya ngene wis. Upama gak ono londo ke sini, VOC, terus kerajaan Belanda, kita merdeka ndak? Ndak kan? Nah, kemarin di Padang Bulan saya bercerita, seorang lelaki penjual apa jenenge? Apa itu jenenge SDSB, apa itu jenenge togel, uang muda, akhirnya dia melacur. Ketika dia melacur, tidur di tempat pelacur itu pada malam hari, jam luru kaget dia tangi, ternyata si pelacurnya yang dia barusan tidur itu wis nganggo mukena dan ngaji. Jadi wis adus, wis segala macam, wis jinabat ngaji, dan dia terus bingung loh, duh ngaji hari ini pinter ngaji gitu kan. Akhirnya dia terus melok wudu, terus sembahyang. Terus nakoni arek sing ngaji iki, pelacur ini. Terus ternyata pelacur ini ditanya kenapa sampai dia melacur, karena ternyata dia itu ingin membayar hutangnya bapaknya yang kena rentenir. Sampai lemai sertifikat omai barang hilang gara-gara kena rentenir itu. Nah, dia melacur itu untuk nyelengi duit ya iso mbayari bapake. Terus akhirnya arek lanangi terharu, upama aku ndolek duit tak gawe mbayari bapakmu iku kon gelem metu to kene tak gak? Gelem. Pokoknya singkat kata, anak ini kemudian dibayari oleh si laki-laki itu untuk akhirnya dia keluar dari pelacuran dan sekarang di pesantren, di salah satu pesantren di Jombang. Nah, pertanyaannya adalah arek iki mang melacur iku mang berbuat baik tak berbuat buruk? Berbuat baik ya. Ya ta? Lho, nyenengna ta urip iku? Nah, jadi hidup itu enggak bisa Anda penggal. Hidup itu
dia irama. Misalnya Indonesia itu gurung gak iso kan nilai sebelum ada tanah airku, kan gitu. Jadi jangan dipenggal, hidup itu mengalir. Nah, ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dunia modern itu seringkali bertengkar karena penggalan. Termasuk video ini penggalan, kalimatnya penggalan. Saya anti demokrasi oleh Manu Najib, padahal tulisanku tahun 1996. Sudah berapa tahun, 19 tahun yang lalu ya. Tapi seolah-olah aku nulis wingi sore nguniku ya, itu penggalan-penggalan deh. Jadi ngerti ya, mari kita selapang-lapangnya, mari kita melapangkan hati seluas waktu, sepanjang waktu dan seluas ruang, kira-kira. Dan kita lebih besar dari ruang dan waktu karena kita adalah aksani takwim. Ya. Oke, berikutnya Mam. Kesimpulan bukan siapa-siapa dan bukan apa-apanya saya itu menurut pertimbangan Cak Nun bagaimana? Bukan penggalan. Kau nak duduk sapa-sapa teman lah pun takon barang. Nah, itu bagus deh untuk momentum tertentu asalkan kesadaran itu membuat Anda menjadi mengerti yang lebih sejati dari dirimu. Kan gak penting kon lanang ta wedok, sing penting kon wong gitu ya. Gak penting kau anak sapa, yang penting Allah mentakdir kamu untuk lahir dan berbuat sesuatu. Tidak penting kamu sarjana atau bukan, yang penting perbuatanmu kepada masyarakat, kan begitu. Asal itu melahirkan perbaikan pada hidupmu, menambah manfaatkan hidupmu, maka kesadaran itu menjadi sangat penting. Jadi aku seneng awakmu duwe kontemplasi, tafakur seperti itu, tapi tolong bersikap dinamis ya, bersikap dinamis. Yang penting bersikap dinamis. Aku itu ya tahu ngono, aku zaman SMA aku tahu nantang Gusti Allah barang. Gusti Allah ya aku gelem ditakdirno iki mbok matur nuwun karo aku tahu ngomong ngono lho. Zaman SMA aku gendeng aku biyen. Sing kudu matur nuwun iki Gusti Allah. Ngono, tahu ngomong ngono aku. Bayang nek aku gak gelem ditakdirno, ngono kita, ngono gayane. Kemuanya dijundu karo guruku taek kan iki. Gak, rene kok tak jundu kan. Itu rakyat, itu biasa proses, aja muring-muring. Ono meneh, kalau memang Allah Maha Kuasa, bisakah dia menciptakan Allah yang lain yang dia tidak bisa mengalahkannya? Gitu. Bola kayak logis-logis itu kan tidak kuatnya logika manusia menggambarkan Allah kan gitu. Sehingga lucu kan akhirnya logikanya kan gitu. Iku podo karo semut nengguluk gunung lah ngono, gak iso gitu. Gitu ya Dek ya. Selamat untuk kesadaran Anda dan tolong KTP-nya diisi nama bukan siapa-siapa. Pekerjaan bukan apa-apa ya. Rabi sak onoe ya. Wedhus-wedhus dipupuri, bedas-bedas dikelambeni. Seneng aku ya Allah, alhamdulillah. Yuk, Bang. Apa yang membuat Cak Nun bertahan sampai sekarang? Bertahan apanya? Saya nggak pernah bertahan, aku ya segini gitu. Nggak ada bertahan, nggak ada yang besar-besar, nggak ada yang hebat-hebat. Saya tidak pernah percaya kepada kehebatan dan kebesaran. Yang hebat itu Allah, yang besar itu Allah. Kini ngelakoni ngono doa. Ojo keliru lo ya. Loh, gak ono sing istimewa, apa sing istimewa? Nah aku kudu lungguh ya lungguh, aku kudu gak mangan, kudu mangan ngono tok. Yang penting saya mengerti kapan tidak berlebihan, kapan kekurangan, saya selalu harus berada pada posisi yang tepat di dalam hidup ini. Baik secara ruang, waktu, zat, sifat maupun apapun, kudu ada ketepatan dalam langkah-langkah hidup kita. Mek ngono tok, gitu ya. Enggak Mas? Mimpi ketemu 3 presiden. Ya, saya kira Anda harus mempelajari komposisi antara 3 dimensi beliau itu. Di sing ngimpi Mang. Ya, jadi kalau Soekarno itu, Bung Karno itu ruang besar, ya, ruang besar. Terus yang Anda mimpi itu kan Habibie. Jadi ada dimensi keilmuan dan teknologi yang betul-betul harus bangsa Indonesia ini serius. Dan Anda tahu pemerintah Indonesia kan tidak punya alam pikiran yang bisa mengakomodasi kreativitas anak-anak. Apa itu IT, apa itu otomotif. Anda lihat bagaimana nasibnya si Ricky Elson misalnya. Anda lihat nasibnya Joko Suprapto. Anda lihat nasibnya anak-anak kita yang juara olimpiade matematika, biologi, semua nggak ada terusnya.
Karena pemerintah kita tidak punya infrastruktur pemikiran untuk menampung apalagi memupuk dan mengembangkan mereka. Jadi menurut saya itu dimensinya penting. Satu, dimensi Habibie. Nomor dua, dimensi Gus Dur dan Pak Harto. Pak Harto itu cagae. Gus Dur itu taline. Sing pelayan donor ini tapi tetap ono cagae. Gitu kan? Cagae meneng ketoke tapi lah ono taline. Nah, Habibie yang nentokno nang dia Gus Dur iku melayune lak ngono. Gitu. Iso mbayangno Gus Dur ditaleni terus melayu-melayu. Lah ngono sing gambarane. Aku eling Ustaz Yasin Pasuruan Bangil biyen iki nek wis pengajian apik. Diponegoro. Diponegoro. Hanya dengan serbannya Belanda lari tunggang langgang. Hanya karena serbannya. Bisakah engkau bayangkan Pak Diponegoro pakai helm? Ngono gitu. Ya. Kene iki wis serius-serius aja. Aja. Kene iki wis kadung waduh Diponegoro. Kadek oleh ngomong Diponegoro. Hanya melihat gambar Diponegoro tergetar hati Belanda itu. Hanya melihat serbannya lari tunggang langgang Belanda-Belanda itu. Bisakah Anda bayangkan Diponegoro pakai helm? Gak bisa tutup kuno ya Allah. Gak bisa tutup helm ya Allah, ya Allah. Aku seneng gak karo orang jadi manusia Indonesia itu luar biasa memang liarnya, ya Allah. Serban itu suci-suci di kok iso tutup helm iki lho. Lah Gus Dur yang ngono. Gus Dur lak ngono iku pikirane. Gus Dur iku model ngono iku, Dek. Ya Allah. Ya apa donga iku? Tutuk ta mboten Gus nek ndungane duduk dulur, duduk bapak. Lah ya dungane balik tekan nek mboten. Nek dungane balik berarti gak tutuk. Nek dungane gak balik ya berarti nang ndi meneh mesti tutuk. Ndek Baghdad neraktir arek-arek mangan makanan yang termahal yaitu gulai kepala ikan. Larang. Arek-arek lali bahwa di luar negeri kepala ikan, entel-entile petik, jeruane petik kok gak dipangan kabeh ya. Dadi Gus Dur iku ternyata di pasar ngomong nang wong sing dodol iwak iku sing ndase dibuaki. Syekh, ana di rumah saya punya banyak anjing sama kucing. Ini boleh anak bawa ya Syekh ya gitu. Tafadhol. Jadi Gus Dur borong kepala ikan itu. Padahal arek-arek merasa wah Gus Dur memuliakan kita, ternyata kirik karo kucing arek. Aku seneng urip di dunia iki ya Allah ono ae. Ya Allah, aku wedi ndek swarga gak ono dagelan meneh aku. Lah terus ya apa? Masa ndek swarga gak guyu ya. Ndek swarga meneng ngono. Sembayang wis gak enak ya kudu guyon pol ya. Kudu guyon sampai ndelosor ya. Ya tak garek. Nggih ta mboten? Iyalah ya apa. Mosok kaya suasana di kota santri. Pokoknya sak kutha isine santri kabeh. Lah terus sing dodol sego sapa? Sak kutha kok isine santri karo ulama. Penuh ulama dan kiai siang sore mengaji. Lah kapan nandure? Kapan ngliwete kok ngaji ya kabeh. Ya apa seimajinasine wong Islam iku? Masa ana kota santri penggaweane ngaji sembayang. Terus oleh mancing kapan? Oleh codek geni kapan ya apa arek iku. Ini loh tanda ketidakutuhan ya Seno, tanda ketidakutuhan. Kita selalu terpaku pada satu segmen. Kita tidak pernah punya imajinasi utuh menyeluruh kebulatan dari kehidupan. Ngono ya Rek ya. Oke, tak dongakno kono oleh apa? Sempoe sing akeh mangan kepala ikan ya. Jak dadi kerek karo kucing. Adakah rahasia dibalik 5 waktu sholat? Itu semua
itu semua ijtihad, itu semua ujian, itu semua pemaknaan dan kenikmatan. Tidak ada yang objektif, yang tahu persis Allah. Angka 5 juga istimewa, 4 ya istimewa, 7 ya istimewa, 9 ya istimewa, kabeh ono 19 ya istimewa, 17 ya istimewa. Siji ya istimewa ya gak? Siji ku qul huwallahu ahad istimewa. Allah dan Rasulullah piro? Loro. Jadi tidak ada yang tidak istimewa. Ada apa rasanya? Ya dolekno dhewe, gawe-gawein dhewe. Kok mosok ngono kon tergantung aku. Aku yang memaknai macam-macam, ya iso aku macam-macam ngomong. Ya aku kan blembeng, blembeng lak mesti 5. Blembeng 8 barang 5. Sedulur 5, sedulur 4, 5 pancer iku khalifah 4 dan pancere Kanjeng Nabi dhewe. Iso ae ngono-ngono iku. Iku sak karep-karepmu oleh memaknai. Maksudnya 5 itu rahasianya adalah drijimu iku 5. Itu ya rahasia. Gelem ditambahi. Lah iya, drijimu 5. Lah drijian itu kan sebuah pola untuk ketangguhan. Jadi iki 35 iki masing-masing gak iso dibandingno rek. Ana lagu Jawa iku. Sing apa iku sing apa? Ana sing lagu gelut antarane driji iki lho. Aku lali aku ana lagu Jawa yang menyadarkan betapa 5 ini sebuah kesatuan. Jadi maknane akeh, Dik. Sak karepmu gaya dhewe kaya aku gawe-gawe ngono lho. Sing penting dadekno awakmu luwih apik, luwih seger, luwih nikmat. Ngono ya. Oke, rahasia 5 kok ditakokno. Wong rahasia iku sing enak iku aja ditakokno, cake rahasia. Rahasia kok ditakokno duduk rahasia meneh. Wong wedok iku indah mergo ditutupi. Seweneng wong. Mau siap-siap apa meneh iki, apa meneh ngene iki. Mulane aja sampai dodot ira kumitir bedah ing pinggir kaya Lion Air iko. Wis tutuk ni soroke tapi kene bedah. Mbok nek melaku iki sir. Iso gawe wiritan niku. Subhanallah. Alhamdulillah. Lah, ngono ta? Lho kan aku takon, nek hasilnya wiritan berarti apik ta elek iku, Mang? Mudah-mudahan dadi apik to, Bapak to. Sing penting aku hasilnya wiritan kok. Ayo muda kene tak gawe wiritan. Gandul. Subhanallah. Allahu Akbar. Wong urip nikmate kaya ngene lho kok gelut arek-arek iki ya Allah. Aho. Apa ngono. Apa gelut ae ngono iku ya Allah. Kene iki gak sida dadi gak sida karo Cina, berubah dadi karo Arab. Padha ae Jawane endi yang gak apa-apa, tapi yo gak sambatan rek aku mek kudu guyu mek ngono tok. Pertanyaan dari Mas itu kawruh berat. Bulat apa berat? Bulat. Kalau setahu saya ide dasarnya Allah itu bulatan dan lingkaran. Apa saja. Sampai tawaf itu yang mubeng gitu. Revolusi teknologi terbesar adalah revolusi roda. Wis saiki kan tolakan kebulatan wis saya. Misalnya awakmu supaya tahu rahasia bulat, tolalah yang bulat-bulat. Cek kon roh betapa bermaknanya bulat. Aku sih barang siapa lapar dia tahu maknanya makanan, betul enggak? Barang siapa dalam kegelapan dia mengerti makna cahaya. Bahkan barang siapa menolak kebulatan maka dia akan mengerti makna bulat. Nah mulai saiki sing bunder-bunder iku buan. Dadi nek kon numpak sepeda golek sing bane kotak-kotak. Ndak semua iku nek iso dipapras ngene iki kotak-kotak. Ya apa? Ya bulat kabeh rek. Kan itu ya aneh-aneh wong bulat tuh kan kok pertanyakan anjane bulat. Itu yang namanya teori gelembung ya, dalam yang saya pakai terminologi ini kan gelembung. Jadi kita itu gelembung kecil, ada gelembung di dalam gelembung yang lebih besar, di dalam gelembung. Jadi tidak ada kok Allah di sana saya di sini.
Yang ada saya adalah gelembung kecil di dalam gelembung besarnya Allah. Saya warga negara gelembung kecil di dalam gelembung besar negara Indonesia. Dan gelembung besar negara Indonesia itu berada dalam gelembung besar bumi misalnya. Itu kalau material. Tapi kalau kualitatif, Indonesia adalah bagian dari desa saya. Ayo, gedein di desaku karo Indonesia. Nek teritorial fisik gede Indonesia. Tapi kalau pemaknaan gede desaku. Indonesia ku ngganggu desaku terus, kan gitu. Biyen ono langgar saiki gak ono langgar, ya. Biyen ono ndres mari magrib saiki sinetron India. Ya toh, dadi Indonesia ganggu terus bentino. Maka Indonesia tidak boleh menjadi bagian yang mengganggu desa saya. Saya nulis buku tahun 78 itu seperti itu. Ngono ya. Tergantung kesadaranmu apa. Tapi kalau bulatan itu kayaknya memang seperti itu. Ya dari proton, elektron, neutron semua bulatan-bulatan semua. Ngono, Dek. Maksud saya gini, Cak Nun. Itu yang jadi pertanyaan saya bertentangan sama agama apa enggak? Masalahnya saya kan pernah itu belajar tentang kaweruh itu sendiri. Tentang apa? Kaweruh itu sendiri. Bertentangan dengan agama? Iya, yang nah, Anda pernah menemukan pertentangannya dengan agama enggak? Enggak ada. Lah iya wong saya ngomong karo takon. Enggak. Saya bimbang jangan terus terang. Kon niku wis jelas gak ono pertentangan ndolek-ndolek. Ya Allah, terus aku dikon ndolekno. Cak ndolekno pertentangane karo agama lho ya apa sih kon niku? Lah apa kok ndolek pertentangan niku lho. Wong jaremu gak ono. Wong aku yo gak melok mlebu grupmu iku yo gak melok. Terus aku kok ndolekno pertentangan. Lah apa lho meneng-meneng kaya ngono iku kan niku. Arek saiki sing gak ae. Lah iyalah apa kon takon niku. Ada enggak pernah dengan agama? Lah menurut kono apa? Menurut kono ono ta gak? Mboten. Lah ya wis gak ono kaya. Aku dikon ndolekno iki lho ya apa karepe arek-arek iku. Enggak, masalahnya saya ada keraguan ya. Ada keraguan di dalam diri saya. Bagaimana kalau Mak Iyah menjawab ada keraguan? Kalau supaya enggak stres? Ya jangan stres. Ada keraguan, ya jangan ragu-ragu. Siapa menjawabnya? Karena sepanjang Anda tidak menemukan sesuatu, keraguan itu kan akibat dari ditemukannya ketidakbenaran, ketidakbaikan kan begitu. Akibatnya keraguan. Tidak ada keraguan menjadi sebab. Keraguan harus akibat, kan gitu deh. Utawa nek ragu tinggalan bah bulat, bah kotak-kotak, bah trepes ngono lho. Kamu aja angel-angel pak uripmu. Engko kan tengah-tengah nyambut gawe mikir. Iki bulat agak sih jane. Ya, gitu loh, Dek. Tapi menurut saya jangan seneng ngarang-ngarang nih ya, berkelakar iki malah. Iki tadi pikiranmu iso tutuk helm iki Mas ya. Serban dadi helm iki. Ya Allah, oke, terusnya Mas. Terusnya Masnya itu mungkin bisa mengulang lagi tadi kurang jelas tentang Indonesia yang ditunggu dari timur. Ya Mas, berikutnya Mas. Oh yang kutunggu darimu itu kalimatnya Mas Rahmat sebenarnya, meskipun saya bukan tidak setuju. Itu harapan, itu cita-cita, itu istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi anjane sering ngelak tuh kaitan sih rek. Yang diharap-harapkan itu apa? Ya cahaya toh, lah cahaya lah mesti tuh kaitan sih. Itu yang dibalik oleh Belanda sejak oleh kebudayaan Yunani kuno dengan penerusnya di Eropa sejak abad 18, sejak ada Renaissance. Tolong saya pelajari itu. Penipuan-penipuan selama 7 abad yang kita alami. Itu deh ya. Bahwa lahir dari timur, ya sudah lahir dari timur. Cuman kita sering mendramatisir seolah-olah harapanku ya opo ngono lho. Jane ya gak rek. Upama Indonesia hancur, gak kok terus ambruk, gak. Ya gak. Ya gak ngono iku, hancur gak ngono iku. Jangan jadi gak kok terus kayak gunung meledos terus jadi puing-puing Surabaya terus pating Blangka ya gak ngono. Wong saiki umpama tiba-tiba aja, yuk kita namakan Malaindo misalnya gitu. Enggak Indonesia lagi Malaindo, ya mek ganti jeneng tok kok. Tapi hancur Indonesia berarti. Mek ganti jeneng tok. Tapi wis hancur Indonesia nih.
gitu loh. Jadi kehancuran itu ya jangan ditakut-takuti amat, dan harapan juga jangan gede-gede no amat. Mbok wis biasa-biasa ya urip iki ya sing ngene iki lah, urip ya mek ngono iku. Mangan ya mek ngono iku to. Kon mangan gule enak gule, tapi nek kon mangan gule terus ya gak enak suwe-suwe. Gitu loh. Ya wis lah. Hidup sak madya apa anane sak ya wis. Wis mek ngono iku tok lah. Wis kaya kon rabi wis ngono iku tok lah. Paling mari ngono kok dilungkas njaluk meneh. Wis mari ngono ternyata mari njaluk lah ya mek ngene tok. Ngono. Memang hanya begitu. Selama hidup di dunia tidak ada yang sejati, tapi kita terus mencari yang sejati. Ngene ya, Dik ya. Cek muring-muring ya. Kan tak jak guyon ngene iku kon juga nemen-nemen seremu kon. Engko kon nang ndi-ndi. Apa iki maksud tak pertanyaan ini? Sampai lali aku. Ngapunten Cak Nun, pertanyaannya tadi makna dari kalimat yang ditunggu-tunggu itu datangnya dari timur. Nah, maksud saya di sini apakah kedepannya entah 20 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian generasi kaula muda yang saat ini biasa nang warung sih. Di warung kula tulisan hari ini bayar besok gratis. Mana gak sama kan hari ini bayar besok gratis. Iku dipasang terus. Terus kon meniru meneh gratis tambah bayar. Lah wong gratis meneh kok. Kapan meneh iku ya terus meneh kok. Oh yang ditunggu-tunggu kok. Ya. Jadi masih ngene tok gak apa-apa ngono lho, ya. Urip ngene tok gak apa-apa wong wis enak kok. Wis alhamdulillah kok kurang ngopo. Gak ono sak donya wong nglumpuk sampai jam 1 bengi ngguyu cekakaan bahagia dalam kebaikan. Di seluruh dunia hanya ada di sini. Harapan sing kaya apa? Ya ngene iki ya wis harapan. Aku wis alhamdulillah wis gak karu-karuan. Niru mbah-mbahmu biyen. Gitu loh. Numpak truk nunut truk soalnya ono kecelakaan ono layatan di kono. Kan bis sentek sepur entek nunut truk jatak truke kait 2 kilo mbledos bane. Supire alhamdulillah. Lho kok alhamdulillah sampean kula niki kesusu. Lah nggih niki bane setunggal sing mbledos timbangane loro. Semari ngono ganti meneh terus meneh oleh 5 kilo mbledos meneh. Alhamdulillah. Lho kok alhamdulillah malih lah timbangane kabeh sing mbledos mek loro niki. So, terus meneh duadak jebol AC, gak iso mlaku. Alhamdulillah jare supir. Niki kula telat niki, Pak. Sampeyan alhamdulillah terus mungkin kula tothok sampeyan lho. Timbangane geger sampeyan sing pedhot. Lah anu AC truk. Ngono lho ya, sing bersyukur ae ya. Ngono. Gak ono harapan, gak apa-apa, gak pathekan, gak harapan-harapan. Ngono ruwet banget. Abang. Aku wis pengalaman urip, aku wis gak gelem kapusan ngono-ngono iki. Alah semono iku lah. Sing penting kita mampu menikmati hidup ini, kita mampu menemukan Allah di setiap detik dari hidup kita, maka semua yang lain kalah. Ngono rek ya. Tapi aku seneng dengan semangatmu mengharapkan yang ditunggu-tunggu datang dari timur gitu ya. Dan anggere awakmu saiki eling kalimat itu, ilingo warung kalimatnya hari ini bayar besok gratis. Yes. Mesem dhewe iya ya meneh. Kan dihapusi karo kata-kata. Ya, tapi mudah-mudahan terjadi. Nek gak terjadi gak masalah ngono rek. Sungguh-sungguh ndak ingin, sungguh-sungguh. Tapi nek gak kejadian ya gak apa-apa. Sing gagah ya, sing gagah. Urip sing gagah. Gagah itu tidak kepada Allah gagahnya, gagah kepada diri kita sendiri. Kita tidak akan ditindas oleh impian-impian yang tidak-tidak. Ojo kadek gantungkan cita-citamu setinggi langit. Delosor temen kan kok. Wong kono gak cantolane, gak kawat, gak sembarang. Langit digantungkan ya apa carane? Bung Karno ya aneh-aneh Bung Karno itu. Nek terbangkan sih lumayan gantungkan ya. Lah ten putih gantungane mboten nenten. Oke, teman-teman makyah rasional tapi tetap tangguh dan berani hidup, tidak takut mati kan gitu kan.
takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Ngono, demikianlah Gontor. Ngono. Masih aku diusir, tetap tak ubi. Terakhir, Mam. Oh, masih ada 3. Bagaimana mensikapi situasi politik di Indonesia? Mahasiswa tadi sudah saya jawab. Kemudian Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga. Ngene lho, padha gak ruwe rek. Karena aja nyerem-nyeremno aku. Aku mempertahankan iku ya iso, tak remehno dhewe ya iso. Upama ya babah, gak ya babah. Lapor ruwet-ruwet kon iku. Kon kok suwe-suwe takon Nabi Khidir ku untune bogang tak gak. Kon iku ya aneh-aneh. Kok suwe-suwe kon menyelidiki Nabi Adam duwe udel tak gak ya. Padahal Gusti Allah ku iso masih gawe anak gak liwat ibu ana udele, utawa anak liwat ibu gak ana udele iso ae Gusti Allah. Gusti Allah iso gawe bumi ceper ya iso. Utawa bumine bulet tapi begitu kon ndelok dadi ceper ya iso, padahal iso tak gak? Nek kon karepmu bunder Gusti Allah ya ngono bunder. Padahal ketok-etok asline ceper. Bagi sing percaya ceper, digawe ceper padahal asline bunder. Gusti Allah sak karep-karepe dhek, kono aja kapusan kon. Tuhan itu maha kemungkinan dan maha simulasi yang luar biasa. Jadi bapak-bapak kok ceper ya bapak. Ngono gak repot, sing penting kon cepet rabi nang wis. Terakhir masih ada 1 berarti. Keseimbangan sejati. Keseimbangan ini berlapis-lapis ya. Jadi setiap komponen itu sendiri harus seimbang, antar komponen harus seimbang, komprehensinya juga harus seimbang. Dan lebih tidak mudah sebenarnya kalau ada jasmani dan rohani. Ini ya Dek ya. Jadi keseimbangan itu mudah-mudahan ilingin terus. Yang penting eling keseimbangan terus, sehingga nanti Anda sengaja atau tidak, dengan teknologi batin atau tidak, Anda akan terus mengalami keseimbangan, karena pada hakikatnya yang membuat Anda seimbang itu bukan Anda sendiri. Itu sebenarnya adalah harapan Anda kepada Allah, dan Allah yang akan menetapkan konstansi dari keseimbangan Anda. Jadi mulai karo Gusti Allah sampai petal online terus, WA-an terus ya, Japri. Gak usah ngegrup, kok gaya grup WA karo Gusti Allah, karo iblis, terus kok gelut Gusti Allah musuh iblis. Gak usah WA-WA-an. Terus kok gak blok karo Gusti Allah wong loro. Gak usah ya. Pokoknya hati terus menerus. Jangan tidak menemukan Allah di setiap detik, di setiap pengalaman, dan jangan tidak menemukan Allah di setiap penglihatan, pendengaran, perasaan, dan apapun saja. Allahnya jangan dibayangkan secara material, pokoknya ono wis ngono ae lho. Ono wis ngono tok. Itu cukup deh, wis cukup. Gusti Allah wis seneng itu, wis seneng, dan kon disenengno teman-teman kok. Berlimpah-limpah karena engkau selalu online dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir kalau ada orang menjahati kamu, Allah yang tidak terima. Gitu ya. Kecuali aku sing jahati. Kompak aku nek soal gue. Oke, sudah jam 1:10. Pak Rektor nyuwun sewu yang soal pemilihan tidak demokratis tadi sampai jawab saya seneng. Kalau